Oke, kita pekan kemarin ngomongin travel cost method teman-teman ya. Travel cost method kalau kita balikin lagi itu adalah revealed preference method. Oke. Sekarang kita mau ngitung nih, gimana cara pakai konsep yang udah kita lihat di pertemuan sebelumnya. Oke. Sayang sekali saya hari ini tidak eh, mempunyai pena gitu ya. Wacom saya entah di mana gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan tidak mengurangi cara pengajaran saya. Kita masih pakai travel cost method. Sekarang kita berkenalan dengan zonal dulu. Kenapa? Karena sebenarnya yang ditunggu sama eh, siapa ya kelas ini ya? Saya lupa nih. Lihat dulu pesertanya. Yang ditunggu sama si siapa kelas ini ya? Mbak Erika, sama Mas Rehan, sama lupa saya Puguh gitu ya, sama Mas Puguh. Satu lagi siapa kemarin ya? Kayak ada 4. Itu sebenarnya individual travel cost method. Oke. Yakin yang mereka tunggu-tunggu itu, tapi kita tunda sampai obrolan terakhir. Sekarang kita menggunakan pendekatan zonal TCM dulu. Oke. Yang menurut saya lebih mudah, tapi terlalu banyak asumsi kalau kita lihat pertemuan kemarin. Asumsi banyak sekali. Kalau kita ngomongin zonal gitu ya, maka sesuai dengan namanya, teman-teman, maka kita akan melihat bagaimana hubungan ya, antara jumlah kunjungan dengan jarak. Oke. Karena kita ngomongin zona, zonanya menggunakan radius. Oke. Beberapa menggunakan radius jarak, beberapa menggunakan waktu tempuh di beberapa literatur, tapi memang kurang populer sebenarnya zonal travel method. Ya, meskipun dipakai, tapi kayaknya lebih banyak dari paper-paper yang sudah kita baca menggunakan individual travel cost method. Apalagi kalau KTTA-nya cutting, kan gitu ya. Semuanya ITCM. Oke, semuanya ITCM. Mungkin beberapa teman-teman yang lagi bikin mungkin bisa membandingkan nih antara zonal maupun ITCM, tapi ya effortnya jadi nambah. Oke, nilainya sama aja Pak, tapi usia tambah banyak. Ya benar juga sih. Oke, tapi nggak ada salahnya kalau kita berkenalan dengan ZTCM dulu nih. Oke, apa kata slide? Pendekatan yang relatif sederhana. Tuh, padahal sederhana nih, tapi jarang yang pakai. Oke, datanya adalah data sekunder sebenarnya intinya. Kita cukup datang ke tempat wisatanya, teman-teman. Kita cari tahu informasi pengunjungnya, pengunjungnya datang dari mana. Sisanya kita akan berusaha mengestimasi, oke, berapa sih biaya yang dikeluarkan, travel cost yang dikeluarkan oleh si pengunjung dari masing-masing zona. Oke. Nah, biaya yang dipakai di zona travel cost ini saya mencoba di ilustrasi yang pertama adalah ada 2 biaya nih. Ada benar-benar biaya perjalanan, ongkosnya, plus kita coba mengkuantifikasi biaya waktu. Sekali lagi, asumsi teman-teman. Oke. Pendekatan yang kita gunakan adalah asumtif. Kita mengkira-kira, oh kalau biaya travelnya itu per kilometer berapa, biaya perjalanan per menit berapa. Oke, asumsi. Tentu saja kalau kita bikin karya ilmiah, maka kita harus menggunakan apa? Eee, studi literatur. Kita cari orang lain yang pakai model kayak gini siapa sih? Tapi boleh nggak? Boleh aja. Oke oke. Berikutnya. Wah, ini saya kayaknya nggak mau bahas secara detail nih mengenai hal ini ya, karena nanti kita pas praktek, langkah-langkah ini juga bisa kita pakai. Yang penting adalah ketika kita ngomongin travel cost method, kita cari 2 variabel yang akan kita hubungkan, yang akan kita cari korelasinya atau kita cari asosiasinya. Oke. Yang pertama adalah jumlah kunjungan. Kalau dalam hal ZTCM, maka ini adalah jumlah kunjungan per zona. Oke. Dan jumlah biaya atau travel cost yang dikeluarkan untuk masing-masing zona. Itu yang paling penting, langkah pertama. Cari data mengenai jumlah kunjungan, dan cari data mengenai jumlah biaya untuk masing-masing zona. Oke, langkah pertama. Langkah kedua adalah kita mencari, berdasarkan data tersebut, bagaimana bentuk kurva permintaannya. Oke, menggunakan apa? Dalam hal ini kita akan menggunakan linear regression, regresi linear. Oke, kita asumsikan bahwa hubungannya adalah hubungan linear.
Oke. Dari situ, dari kurva atau dari garis permintaan tersebut, kita bisa menghitung ya. Baik, nah ini kemarin ditanya sama Surya kalau nggak salah ya lewat, message ya. Sebenarnya yang dicari itu consumer surplus atau semuanya sih, Pak? Gitu kan ya. Yang akan jadi nilai itu apakah consumer surplusnya tanda kutip "aja", oke, atau consumer surplus plus semua biaya yang dikeluarkan. Ini kemarin rame nih ya. Ketika saya juga ngobrol sama dosen gitu ya, dan kami pun nggak semuanya sepakat ya, karena literatur ngomongnya adalah menggunakan surplus konsumen. Tapi perlu dipahami teman-teman, ketika ada literatur yang menggunakan istilah surplus konsumen gitu ya, maka yang diasumsikan adalah lihat apa yang mau dicari sebenarnya. Karena saya omongin di pertemuan sebelumnya bahwa ketika kita ngomongin travel cost method, itu jarang nih yang ngelihat mengenai berapa nilai satu objek secara keseluruhan. Sebagaimana teman-teman lihat kemarin di paper yang sudah kalian baca. Kan mereka akan menilai project. Project ini worth it apa enggak sih? Oke. Itulah dipakai konsep surplus konsumen di situ. Tapi kalau dalam hal KTTA gitu ya, kita akan menilai satu keutuhan satu kesatuan utuh dari si tempat wisata, maka baik surplus konsumen maupun nyata-nyata yang dikeluarkan oleh dalam bentuk travel cost, itu semua akan dinilai, itu akan disertakan dalam proses penilaian. Oke, perlu saya ulang? Oke ya, nanti akan kita ketika ngomong ilustrasi. Jadi yang namanya surplus konsumen itu kan bukan uang yang dikeluarkan, kalau di luar dari konsep travel cost-nya, oke. Makanya ketika kita mau menilai satu kesatuan, baik travel cost maupun surplus, itu dihitung semua menurut saya. Beberapa saya sampai nonton beberapa video di YouTube gitu ya yang menjelaskan, tapi memang umumnya travel cost ini tidak dihitung sebagaimana contoh KTTA teman-teman. Sorry, saya memang agak concern dengan KTTA. Mohon maaf teman-teman yang nggak ngambil PSDA gitu ya. Karena ini akan kepakai di mereka sebenarnya, ya. Karena apakah menghitung seluruh nilai dari objek wisata tersebut atau cuman ngelihat dari surplus konsumen aja, depends. Oke. Memang bahasa surplus konsumen ini sering banget dipakai nih di TCM nih. Kenapa? Karena biasanya objek yang dinilai itu tidak ada harga tiketnya. Oke, free of charge biasanya. Oke, lanjut. Habis kita hitung datanya, berapa jumlah kunjungan, berapa jumlah biaya, habis itu kita buat kurva permintaan, oke. Kemudian kita cari, ya, bagaimana hubungannya, kita ambil parameter korelasinya, oke, bahasanya mungkin sedikit teknis, tapi menurut saya mudah kalau sudah nanti menggunakan Excel, oke. Ada contoh kasus zona travel cost method yang nanti akan saya kasih filenya, gitu ya. Tapi saya akan lebih senang bahas ini di kasus kedua ZTCM, ya. Karena menurut saya kasus kedua ini agak absurd gitu ya, lebih sulit dipahami, kita buat ilustrasi yang jauh lebih mudah dulu. Ya, saya ambil nanti contoh yang cuma ada beberapa zona dan lebih mudah untuk teman-teman estimasi, oke. Dan kita harus menggunakan Microsoft Excel. Semuanya siap Microsoft Excel? Ada? Excel-nya ada teman-teman? Karena kalau nggak pakai Excel nggak bisa nih. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Oke, sip. Saya harap semuanya menyiapkan Excel, bukan hanya beberapa aja. Oke, nanti saya tunjuk secara acak. Kayaknya. Ya, sip. Jadi siapkan Microsoft Excel karena akan dibutuhkan dalam proses regresi. Buat teman-teman yang akan mengambil PSDA gitu ya, menggunakan travel cost method, pastikan teman-teman mengikuti langkah-langkahnya ya. Sederhana, sederhana sekali kok. Oke, ini ada contoh eh, aljabarnya. Oke, kalau nggak salah kemarin saya udah nanya nih, kalau menghitung bagian di bawah kurva gitu ya teman-teman ya, itu caranya gimana? Caranya adalah menggunakan integral, integral dari persamaan tersebut. Oke, oke. Sekarang seandainya ada persamaan linier seperti ini teman-teman. Sorry ya, mudah-mudahan tetap kebaca nih. Z sama dengan, maksudnya ini alpha, A plus beta X. Oke ya, persamaan linier, ya enggak?
Oke, saya nggak pakai konsep V sama dengan alfa plus beta 1 plus TC karena mungkin kalau lihat teman-teman lihat di bawah sangat memusingkan gitu ya. Sebenarnya itu cuma mengganti variabelnya aja. Kalau di SMA teman-teman udah ketemu nih, Y sama dengan A plus BX. Kalau kita mau mencari integral dari persamaan ini gimana teman-teman? Integralnya gimana? Keluarnya kayaknya SPMB kali. Masuk STAN keluar nggak integral-integralan? Di ujian masuk STAN nggak ada? Gimana nih? Kalau kita integralkan gimana? Tapi tahu lah ya. Lupa? Mau dibahas? Nggak penting, Pak. Yang penting ujiannya bisa. Oke, ini ada yang chat nih. Jadi bisa. Oke. Katanya, kata seseorang yang namanya tidak ingin disebut, teman-teman, ya, itu nanti jadi AX plus setengah BX kuadrat plus konstanta. Oke, ya. Oke, saya tulis di sini. Semoga tulisannya bisa dibaca, karena saya ingin mengetik pakai mouse-nya. Ya. AX, oke, plus setengah BX kuadrat. Ya, duanya jelek banget. Oh, oke. Oke. Kalau misalnya kita punya rumus, anggap aja rumusnya kayak gitu, udah benar teman-teman. Ya, anggap aja rumusnya seperti itu. Teman-teman yang tidak terlalu tertarik dengan aljabar, itu adalah rumusnya. Terus gimana kalau kita mau cari, gitu ya, berapa areal di bawah kurva dari integral ini? Maka kita akan mencari, biasanya kalau simbolnya kita gambarkan dengan begini, ini satu nilai tertentu kita sebut dengan misalnya T1, ini kita sebut dengan T0. Nanti ya tinggal X-nya kita kurangi dengan kita ganti dengan T1 ya, dikurangin X-nya kita ganti dengan T0. Refresh aja lah. Saya yakin teman-teman tahu lah. Cuma pura-pura nggak tahu aja supaya nggak diminta ngomong, ya kan? Oke, ini saya rasa teman-teman sudah familiar lah. Kalau udah lulus kelas 1 sampai kelas 3, kelas 2 SMA bisa lah ya. Mungkin meskipun kelas 3-nya IPS. Setidaknya pernah lah berhadapan dengan kerumitan menghadapi integral. Oke, mau bisa apa enggak, it's not my business. Oke, yang penting teman-teman saya. Nah, sebenarnya rumus seperti ini teman-teman itu sama, ya. Meskipun terlihat rumit, ini sebenarnya adalah AX gitu ya, AX gitu ya, plus setengah dikali BX kuadrat. Sama kan dengan rumus yang tadi disampaikan di sini? Sama persis. Oke, dikurangi dengan sama ini AX, A dikali X, ditambah setengah BX kuadrat. Oke, sama persis. Bedanya ini adalah T1, oke, ini adalah T0-nya. Oke, jadi rumus panjang ini nggak usah dikhawatirkan gitu ya. Ketika masuk di Excel tinggal diketik-ketik-ketik angkanya keluar. Oke. Dan kemarin kita obrolin terus nanti ujiannya gimana nih gitu ya, nanya sama Pak Dosko, ujiannya gimana nih? Ya pasti open book sih kayaknya gitu ya, karena kalau close book rumit gitu ya. Meskipun kalau open book, saya yang rumit nih masa dibikin soalnya. Ya bener juga sih gitu ya. Tapi kata mahasiswa kan DL Pak ya, derita lu Pak Dosko kan gitu ya. Tapi memang kemungkinan yang diminta nanti adalah misalnya keluarkan soal seperti ini, teman-teman akan diminta menggunakan Excel-nya. Jadi pastikan Excel sudah disiapkan. Kerumitannya adalah yang saya bayangkan adalah teman-teman harus memindahkan nih data dari soal ke Excel yang mungkin ada human error-nya. Dan saya harap itu bisa teman-teman minimalkan. Seandainya diminta untuk mengerjakan ZTCM atau ITCM. Oke, oke. Sampai sini, oke ya? Oke, oke. Ini nanti kita lihat di pengerjaan contohnya. Teman-teman udah ngelihat, udah dapat file Excel-nya kan? Oke, sudah saya share di grup. Silakan dibuka. Silakan dibuka. Karena di slide berikutnya pun kita akan simulasi. Kok nggak ada? Simulasi menggunakan zonal travel cost method. Oke, ini saya tutup. Mengenai konsep zonal travel cost method, sebelum kita ngomong latihan, ada yang mau diobrolin teman-teman? Apa dianggap udah bisa semua?
Gimana? Oke, kok nggak ada ilustrasinya ya? Top share. Hmm, 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 hmm. Oke, oke, saya bacain aja ilustrasinya kalau gitu. Teman-teman, dari data ini, oh mungkin kecilan ya. Oke, ilustrasinya adalah ada sebuah tempat rekreasi pemancingan. Oke, ada sebuah tempat rekreasi pemancingan. Nah, tempat rekreasi pemancingan ini gratis. Oke, gratis. Di sekitar rekreasi pemancingan itu ada pembangunan. Oke, yang menyebabkan apa? Ada polusi udara, polusi suara. Oke. Yang menyebabkan apa? Ya mungkin ikan-ikannya jadi stres gitu ya. Oke. Yang diekspektasikan akan ada penurunan dari jasa lingkungan yang diberikan oleh si tempat pemancingan tersebut. Buat siapa? Ya buat para pengunjungnya. Oke, kebayang teman-teman? Oke, jadi tempat rekreasi ini ada potensi gitu ya, akan kehilangan ini nih, akan kehilangan, eee, nilai yang bisa diberikan buat pengunjungnya. Kenapa? Ada pembangunan gedung mungkin, jadi ada polusi udaranya, ada polusi suaranya. Oke. Terus ada aktivis lingkungan ya, yang mau bikin project, oke. Saya ingin menjaga supaya si tempat pemancingan ini, itu tetap bisa memberikan jasa lingkungan yang sama buat para pengunjungnya, oke. Terus dia menunjuk kalian, "Tolong dong Pak Penilai, ya, saya punya duit dan saya mau punya project untuk misalnya mengembangkan atau mempertahankan objek lingkungan ini. Kira-kira berapa uang yang seharusnya atau selayaknya saya keluarkan untuk menjaga tempat tersebut?" Oke, kebayang ceritanya? Saya tadi kayak udah nulis ilustrasinya, cuman kayaknya entah nggak ke-save atau memang saya salah ngirim file. Oke, teman-teman. Jadi sekarang tempat wisata ini sudah kita ketahui bahwa selama 1 tahun gitu ya, itu pengunjungnya secara total ada 1.600 orang, oke. Ternyata terbagi merata gitu ya, 400 di zona A0, 400 di zona 1, 400 di zona 2, 400 di zona 3. Tentu saja sesuai dengan radius tadi yang digambarkan, itu jaraknya itu berbeda. Semakin besar zonanya, angka zonanya, maka jaraknya semakin jauh dari tempat wisata. Terlihat di kolom D. Waktu tempuhnya pun juga semakin lama, terlihat di kolom E. Oke, sip. Untuk membantu karena jumlah ini tidak, eee, kurang tepat untuk dijadikan alat pengukuran, maka disediakan data berupa populasi di setiap zona. Zona 0 total populasinya 1.000 orang, zona 2 populasinya 2.000 orang, zona 1 2.000 orang, zona 2 4.000 orang, zona 3 populasinya 8.000 orang. Oke. Kemudian ada asumsi, ya, berdasarkan penelitian sebelumnya, bahwa biaya yang dikeluarkan per kilometer itu $0,3. Karena kalau pakai rupiah, banyak angkanya teman-teman, saya malas tulis nol-nolnya, oke. Dan biaya waktunya itu $0,15 per menit, oke, sesuai dengan apa sama tadi. Langkah pertama adalah ngapain tadi kalau mau channel LCM? Langkah pertama adalah gimana nih? Langkah pertama ngapain? Ah, saya diem dulu ah. Kebayang nggak teman-teman? Ada yang perlu saya ulang? Ceritanya kebayang? Saya lagi di kantor Pak, nggak boleh ngobrol gitu ya? Gimana nih?
Oke, kita cek air dulu, cek permukaan dulu air nih ya. Ada orang-orang nggak sih di sana? Oh, Ada, ada kok. Pak. Ya, siap. Mukanya kelihatan kok, ya. Kelihatan. Oke, banyak lah kayaknya yang nontonin saya nih ya. Oke, tadi kita punya data seperti ini, teman-teman. Oke, kita punya data seperti ini. Ketika kita mau ngomongin TCM, kita mau cari hubungan apa dengan apa sih? Kebayang nggak? TCM, kita mau cari hubungan antara travel cost, kan namanya travel cost method, antara travel cost dengan satu lagi apa variabel pasangannya? Travel cost Jarak. dengan kenapa? Jarak, Pak. Oke, yang mau kita nilai apa tadi nih? Kan ada travel Sumber cost. daya alam, Pak. Oke. Bagaimana kita menghitung sumber daya alamnya? Kita lihat berapa jumlah kunjungannya. Oke, dengan biaya. Oke, langkah pertama kita cari berapa total kunjungan selama setahun dan total biaya selama setahun. Oke? Oke, Pak, aman. Oke. So, langkah pertama teman-teman yang gampang yang kelihatan, kita cari total cost dulu deh. Bisa teman-teman kerjain? Cari total cost? Ayo coba silakan di Excel-nya. Coba silakan di Excel-nya. Dicari, kan sambil dibuka Excel-nya, sambil sambil dilihat juga kok keluar regression aja. Oke. Sambil dicek juga bagaimana cara menghitungnya. Kita sudah punya biaya jarak dan punya biaya waktu untuk masing-masing per kilometer dan per menit. Kita sudah tahu jarak dan juga waktu tempuh untuk masing-masing zona. Yuk, kita hitung berapa total travel cost-nya untuk masing-masing zona, teman-teman. Gimana caranya? Gampang ya, 0,3 ya, dikali jarak. Yes. Oke, sampai sini bisa diikutin? Bisa, Pak. Oh iya, oke. Siap, makasih. Kita lakukan hal yang sama untuk biaya waktu. Oke. Pak, Oh, itu kenapa 60 ya, Pak? siap. Ininya salah. Oh, oke, Pak. Tadi saya pakai 0 titik ya. Harusnya kalau Indonesia itu 0,3. Ini oke. Ini juga 0, harusnya. Sip, makasih. Oke. Karena kita udah punya, maka kita hitung di sini kita bilang travel cost sama dengan jumlah dari ini sama ini. Pak, maaf, Pak. Ya. Kalau 0,3 kali 30 bukan harusnya 9 ya, Pak? Apa kalinya 20, Pak? Tadi saya agak nge-lag, Pak. Oke. Ini kan biaya jarak, Ya. kita kalikan dengan Oh jarak, iya, jarak. Makasih, Pak. biaya biaya waktu kita kalikan dengan waktu. Oke. Aman. Oke. Semoga nggak ketinggalan ya. Oke. Berikutnya, kita baru dapat satu sisi doang dari sisi travel cost-nya. Oke. Kita mau cari yang satu lagi. Apa nih, teman-teman? Yaitu adalah jumlah visit-nya. Oke. Jumlah visit-nya udah ada tuh, Pak, di kolom B. Ini 400. Tapi jumlah visit dalam bentuk number ya, itu bukan parameter yang bagus. Di beberapa literatur menggunakan yang namanya visit rate. Itu adalah proporsi jumlah kunjungan dibagi dengan jumlah populasi. Oke, kenapa? Karena kita kan menggunakan sampel. Jadi kita ketimbang menggunakan jumlah kunjungan, kita akan mencari visit rate, ya, rasio dari kunjungan dibagi dengan populasi zona. Ada dua cara, ya. Beberapa metode yang saya bilang konservatif itu ketika menggunakan visit rate itu cukup ini, oke, dibagi jumlah populasi, teman-teman. Oke, nanti hasilnya jadi 0,4, 0,2, 0,4 dan seterusnya. Tapi kok menurut saya angka ini jadi susah dibacanya, ya.
0,4 mau kita bandingkan dengan travel cost. Maka saya lebih cenderung kita cari berapa jumlah kunjungan dari zona tersebut untuk setiap 1.000 orang. Oke. Jumlah kita punya data nih, zona 0 sampai zona 3, terus kita hitung berapa kunjungan dia per 1.000 orang, supaya hasilnya nggak 0,0,0. Oke? Oke, kira-kira caranya gimana teman-teman? Kalau kita mau memprediksi, bukan berarti kita menghitung berapa jumlah kunjungan untuk setiap zona per 1.000 orang. Yuk, gimana? Gampang nih, matematika doang. Visit per populasi dari 1.000. Oke, visit per populasi. Oke, visit, jumlah visit dari zona tersebut per populasi kita kalikan dengan 1.000. Oke, kita copy. Tep. Jadi, kebetulan angkanya bagus ya. Oke. Jadi menurut data yang ada, gitu ya, di zona 0 setiap 1.000 orang itu 400-nya datang ke tempat wisata. Di zona 1 setiap 1.000 orang 200-nya mengunjungi tempat wisata tersebut. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai sini oke? Oke, jadi kita udah dapat nih dua sisi yang penting. Kita ganti warna kuning. Oke, kita udah dapat visit rate, kita sudah dapat travel cost. Terus habis itu ngapain teman-teman? Langkah pertama adalah kita mencari berapa jumlah kunjungan dan berapa jumlah biaya. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua ngapain tadi? Langkah kedua adalah kita mencari hubungan ya antara visit rate, sorry, saya ganti jangan visit rate ya, saya ganti aja visit per 1.000 ya. Kita cari hubungan antara jumlah kunjungan dengan travel cost. Oke, gimana caranya? Di sinilah kita menggunakan namanya konsep regresi linear. Oke, kita klik data. Oke, teman-teman punya ini nggak menu data analisis? Punya, Pak. Ada, Pak. Ada yang nggak ada? Sorry, ada yang masih belum tersedia fitur ini? Oke, ada semuanya? Oke, diklik data analysis. Oke, cari yang regression. Oke, banyak nih sini. Cari yang regression. Ada semuanya? Ada, Pak. Oke, Ada, Pak. sip. Klik OK. Nah, wah, ada. Pilih karena kita mau mencari hubungan antara visit, bagaimana dia dipengaruhi oleh travel cost, maka Y range-nya, dependent variabelnya, itu kita buat dia kolom visit. Oke, kita mau mencari bagaimana travel cost mempengaruhi visit, gitu kan ya? Apakah semakin mahal biaya semakin turun jumlah visitnya, gitu ya? Oke. Sedangkan variabel X-nya, variabel independennya atau variabel penjelasnya, kita gunakan travel cost. Oke. Sebenarnya teman-teman bisa ngeblok dari I1 sampai H1 gitu ya. Nanti tinggal dicek label supaya kelihatan ya. Atau cukup angka-angkanya juga nggak masalah. Tapi label-nya jangan di-tik. Oke. Karena saya mau menampilkan hasil regresinya di sheet yang baru, maka saya pilih radio box yang ini. Kalau teman-teman maunya kelihatan di sheet yang sama, pilih output range. Nggak masalah, nggak ngaruh. Tapi nggak usah new workbook lah, nanti bingung nyari. Oke, kita klik OK. Oke. Harusnya hasil keluar seperti ini. Gimana cara bacanya? Saya nggak ngerti nih, Pak. Sama, saya juga dulu nggak ngerti. Oke. Yang paling penting adalah kita bisa melihat nih dari bahasanya yang gampang nih. Mungkin kalau model R-squared, adjuster R-squared, dapat nggak ya mengenai R-squared teman-teman di statistik?
sorry saya nggak membaca RPS statistik teman-teman sebelumnya. Sudah pernah dilihatin kayak gini di mata kuliah statistik? Regresi linear kayak gini? 2 variabel lah setidaknya. Sudah, Pak. Udah. Udah, oke. Ini artinya apa nih R-square nih? Nah, kalau itu saya lupa, Pak. Tapi saya udah pernah lihat. Ada yang masih ingat? Ini maksudnya apa? Kalau nggak salah, seberapa besar pengaruh X terhadap Y nggak sih, Pak? Oke. Mendekati gitu ya. Ini adalah seberapa baik sebenarnya ya. Seberapa baik variasi X menjelaskan variasi Y. Oke. Good job. Tapi yang penting adalah kita tahu di sini ada jumlah observasi kita emang cuma 4, dikit banget. Oke, untuk contoh kita aja ya. Kemudian yang penting untuk keperluan kita adalah kita ngelihat variabel-variabel ini. Ada variabel intercept dan juga koefisien untuk variabel 1. X variabel 1. Oke. Jadi kalau setelah mendapatkan ini, kita bisa menulis persamaan bahwa visit per 1000 gitu ya, itu sama dengan intercept, kalau kita di bahasa itu adalah A gitu ya, plus beta sebenarnya atau kita bilang B1 dikali tadi apa? Travel cost. Oke, kalau kita angkain nih jadi sama dengan 330 ditambah beta satunya adalah ini. Dikali travel cost. Jadi sekarang kita punya persamaan untuk mengestimasi. Estimasi apa sih Pak? Bahasanya aneh banget. Memprediksikan, mengira-ngira, nebak-nebak. Oke, makanya namanya estimator. Nebak-nebak. Kayaknya kalau kita menggunakan 4 observasi ini, ya, terus kita hubungkan, kita buat garis linear, maka kita bisa nebak nih. Oh, visit setiap 1000 populasi itu caranya ngitungnya adalah 330 ditambah minus 7,75 dikali travel cost. Perhatikan bahwa koefisien negatif. Berarti kita bisa ngomong bahwa, oh berarti kalau travel cost-nya makin besar, visitnya semakin kecil. Oke, guys. Oke, Pak. Lanjutkan. Oke. Terus ngapain dari sini? Dari sini sebenarnya kita udah dapat, teman-teman, gambaran bahwa sebenarnya si pengunjung ya itu ternyata dari data yang ada itu memang terpengaruhi oleh besar travel cost. Ya. Kalau kita mau cari total nilainya, nanti kita bisa langsung kalikan menggunakan konsep kapitalisasi. Tapi bukan itu yang mau kita tahu. Misinya adalah kita mau lihat ya, sebenarnya berapa sih proyek yang pantas untuk dikerjakan untuk memelihara si tempat objek wisata pemancingan ini. Oke. Sebenarnya oke. Oke. Kita nggak tahu di titik ini ada berapa. Kita juga nggak tahu di titik ini berapa. Susah. Nah, kira-kira itulah. Sorry. Kira kita mau tahu titik tertinggi sama titik terendahnya. Oke. Terus kita ngapain? Oke, kita simulasikan gimana supaya ketemu kalau bahasa di slide itu adalah coke itu teman-teman ya. Coke itu adalah titik tertinggi. Berapa banyak sih orang-orang mau bayar untuk datang ke rekreasi ini? Maka menggunakan rumus 330 plus minus 7,75 ini kita buat slide berikutnya. Tutup. Oke.
Oke, kita buat sama kayak tadi, ada zona, ada travel cost, ada visit, kemudian total visit. Jika kita anggap ada tambahan biaya. Nah, biasanya ngomong tambahan biaya ini adalah tiketnya. Oke, jadi tutup dulu. Kita buat lagi di sini zona. Habis zona itu ada apa tadi ya? Visit. Visit. Habis itu ada apa lagi kita ya? Travel cost. Kemudian karena ini visitnya per 1000 ya, maka kita butuh visit realnya. Jadi kita kali populasi dulu sama visit real. Oke, zonanya ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Oke. Tadi visit per 1000-nya berapa? 400, 200, 450. Saya copy aja. Oh, yang saya perlu travel cost-nya deh. Travel cost. Baik. Ya. Jadi sekarang kita mau mengestimasi jumlah visitnya berapa, oke teman-teman, tapi bukan menggunakan data. Ini kan data. Sekarang kita mau menggunakan persamaan ini. Oke, saya jelasinnya berlibat-libat nggak ya? Ada yang perlu saya ulang teman-teman? Kita pertama punya data, anggapannya data sampel, oke. Kita kan cuma observasi. Habis dari data ini kita bisa menemukan persamaan. Persamaannya ada di sini. Ada di sini. Oke, ini saya kasih warna merah. Oke. Dari persamaan 330 plus minus 7,75 ini, saya mau mengestimasi jumlah kunjungan menggunakan persamaan di worksheet yang namanya regresi 1. Oke. Sekarang kita bisa bilang, berapa sih jumlah visit per 1000? Itu sama dengan, tadi di sini, 330. Oke. 330. Oke. Ditambah dalam kurung, rumusnya kecil ya, benar-benar kelihatan. Ini dikali, balik ke 2, travel cost yang ada di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, supaya bisa kita copy, ini kita kunci, ini kita kunci. Oke. Oke. Ini kita bulatin, sorry. Oke, untuk kemudahan. Sampai sini? Pak, mohon Kebayang? maaf. Oh ya, gimana? Boleh diulang Kecilan? nggak, Pak, tadi rumusnya gimana? Oke. Kita akan menghitung visit untuk 1000 populasi untuk masing-masing zona, tapi bukan menggunakan data. Kan kita udah tahu Pak datanya dari sini. Ya nggak? Jumlahnya kunjungannya realnya adalah 400 untuk masing-masing zona. Tapi di sheet nomor 2 ini, saya bilang nanti misalnya ini nama datanya adalah estimasi. Estimasi itu kira-kira. Kita mengira-ngira berapa jumlah visit untuk masing-masing zona, tapi menggunakan persamaan ini. Jadi kita buat nih, halo, Pak, sebentar teman-teman, sorry. Sebentar ya. Hei. Astagfirullahaladzim. Sorry ya teman-teman ya. Kayaknya mungkin tidak akan terjadi lagi di hidup kalian gitu ya. Ada dosen lagi ngajar diganggu sama anaknya. Oke, kalian nggak akan ketemu lagi nih ya. Setelah pandemi usai nggak ketemu lagi. Jadi mohon dimaklumi ya. Kita balik ke Excel kita. Oke. Sampai mana tadi Mbak Ajeng ya?
kita mau mengira-ngira gitu ya. Saya hapus semuanya dulu. Oke. Kita mau mengira-ngira berapa sih sebenarnya jumlah visit, tapi bukan menggunakan data, tapi menggunakan estimasi di persamaan ini. Oke? Caranya gimana? Ya kita pakai rumus ini. Kita tahu nih rumusnya. Visit setiap 1000 populasi itu sama dengan konstanta 330 ditambah parameternya minus 7,755 dan seterusnya dikali travel cost. Oke, jadi rumus ini kita pindahkan ke sini. Maka visit ini, tadi kalau saya tulis kata-kata jadi 330 ditambah minus 0, sekian tadi, kita kalikan dengan travel cost. Nah, rumusnya seperti ini. Oke, supaya bisa kita copy paste dengan lebih cepat, maka akan saya tulis sama dengan klik kolom regresi 1 ya. Bisa pilih yang ini bisa pilih yang ini juga bisa. Oke, kita ambil misal dari sini. Oke. Ditambah sesuai rumusnya ditambah dalam kurung karena ini perkalian supaya dia lebih didulukan si parameter kita kalikan dengan travel cost untuk zona tersebut. Nah, C2. Oke, Mbak Ajeng? Aman, Pak. Udah paham, Pak. Oke, aman. Sip. Tinggal supaya bisa kita copy ke bawah, ini kita kunci nih. Kita kunci. Kita kasih F4, pakai F4. Udah tahu lah teman-teman ya. Kita copy paste. Oke? Oke, Pak. Lanjutkan. Oke. Ingat ini baru visit per 1000 orang. Sedangkan kita mau tahu berapa jumlah visit secara realnya. Oke. Kita cek. Emang zona 0 populasi berapa sih? Kita ambil di data 1. Jumlah populasi. Oke, kita copy. Ya. Taruh ke sini. Maka jumlah visit real untuk masing-masing zona kita estimasikan adalah sebanyak ini dikali ini. Ini kali gini, kali gini. Oke, supaya lebih mudah kita kita pakai apa ya? Round ya. Kita pakai round down gitu ya, kayak di apa? Kayak waktu ini PBT kita buat round down. Kok nggak keluar dulu mesti? Round down, dalam kurung ini kali ini kita no. Oops. Oke. Minus 3 apa ya? Jangan deh teman. Jangan kita itu deh. Oke, kita bulutin aja nggak apa-apa. Jadi estimasi kita adalah menggunakan persamaan di regresi 1 ini, kita mengestimasi bahwa jumlah visit dia adalah sebesar 330.497, 668, dan 34.000. Oke, ini baru estimasi. Bukan ini yang mau kita cari. Yang mau kita cari adalah berapa surplus konsumennya. Jadi kalau gambar grafiknya, kita mau tahu sebenarnya orang-orang tuh bersedia membayar berapa banyak sih, sampai nggak ada lagi orang yang datang ke situ. Ya nggak? Kita perlu berapa jumlah tambahan biaya yang diperlukan oleh orang-orang ini yang datang sampai dia, nah kita buat, sampai jumlah pengunjungnya itu 0. Oke? Oke, sampai jumlah pengunjungnya 0. Kalau kita estimasi, harusnya ini udah visit per 1000 ya, kenapa ada 330.000 ya? Ada yang salah teman-teman nih? Apa yang salah? Harusnya, karena ini udah visit per 1000, jadi dibagi 1000 lagi gitu ya? Kayaknya aneh nih. Harusnya di sini 330, ya kan? Di sini harusnya tinggal dikali 2. Oke, berarti rumusnya salah. Ada yang koreksi nih. Nggak ngerti, Pak. Ini dikali kurung ini bagi
something like this lah. Oke, jadi kita punya visit per 1000 populasi. Jadi kalau orang ada 2000, ya berarti dia tinggal dikali 2. Bahasa gampangnya gitu. Kalau ada 4000, berarti ini tinggal dikali 4. Kalau 8000, ini dikali 8. Kira-kira seperti itu. Oke, saya ulang tadi. Ada yang perlu saya ulang, teman-teman? Perlu saya ulang lagi nggak? Oke. Dong kasih respon dong, jadi saya bisa move on atau ngulang. Lanjut? Belum ada, Pak. Lanjut, Oke, Pak. oke. Sip, sip. Sekarang kita mau cari tahu sampai angka sebesar 1530 ini habis. Oke. Skemanya adalah kita akan mengenakan tiket tambahan. Ya, kita mau simulasi nih. Kita mau simulasi sampai uang sebesar 1.500 uang. Sampai pengunjung sebanyak 1530 ini habis, teman-teman. Oke. Jadi kita buat di sini misalnya tiketnya dalam bentuk rupiah gitu ya. Dolar. Ini adalah visitor. Kita tahu kalau tiketnya 0, visitornya adalah 1530. Oke. Oke. Kita terus tambahin, misalnya tiketnya kita tambahin $10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, sampai $50. Oke. Nanti travel cost-nya gitu ya. Di sini kita tambahin sama dengan 0 ditambah ya. Oke, ini simulasi biasa aja. Oke. Ini sama dengan tambah ya. Ini sama dengan tambah ya. Oke. Jadi kalau kita mau nambahin tiket jadi $10, oke. Ternyata, ini jangan negatif nih. Kita buat max. Max 0. Oke. Jadi kalau kita tambahin $10, pengunjungnya berkurang. Jadi tinggal 953 orang. Oke? Oke, perlu $5 teman-teman? Ya, kita coba insert. Kalau cuma nambah $5 gimana, Pak? Oke, kita coba. Berkurangnya berapa banyak? Jadi 1004. Tambahin lagi. Atau masih ada yang datang kok. Kalau kita kena tiket aja masih ada yang datang nih. 681. Oke. Tambahin lagi. Masih ada yang datang juga. Kalau $25 gimana? Jadi $246. 246 pengunjung. Ya. $30. Masih ada juga yang datang. Oke. $35. Masih ada. Nah, mungkin berarti itu udah mau habis nih. Kalau 40. Masih ada. 40 masih ada. Oke. Sekarang kita buat 45. Kecilin dikit biar dapat semuanya. 45. Oke. Berarti di 45 udah nggak ada. Ya. Kalau kita mau tahu berapa harga tiket ketika dia 0, kita mesti tebak-tebak lah ya. Coba 42. Oke, 42 masih ada. Oke, berarti kalau udah sampai $43 itu ya, udah 0 nih. 50 nggak diperlukan. Oke. Jadi dari sini kita sudah bisa menggambarkan ya bahwa kalau tiketnya tambahin, ini adalah fungsi surplus konsumennya. Ya. Kalau uangnya kita tambahin, kalau biayanya kita tambahin, ternyata membentuk kurva permintaan yang kedua, khusus untuk si surplus konsumennya aja. Kalau nambah tiketnya aja. Ingat angka-angka di sini itu fiktif. Kenapa? Kita mau memproyeksi nih, ya kan? Kalau saya mengenakan tiket seperti ini, orang-orang masih pada mau datang nggak ya? Oke, ternyata meskipun kita tambahin sampai $40 pun, gitu ya, berdasarkan kira-kira kita,
berdasarkan estimasi kita, orang-orang masih pada datang. Oke? Oke, orang masih pada datang. Sekarang tinggal kita menilai nih, berapa gitu ya, berapa sih total surplus konsumen dari data ini, teman-teman. Kok bilang surplus konsumen, Pak? Iya, karena ini sebenarnya orang-orang nggak perlu bayar saat ini. Saat ini mereka tidak perlu membayar sejumlah uang pun untuk datang ke tempat rekreasi tersebut. Oke, ini hanya estimasi. Oke, terus kita apain? Coba kita regresi lagi. Kita cari hubungan dalam konsep si surplus konsumen ini. Sama, kita pakai data, kita regresi lagi. Oke, kita buat pertama, kita buat yang gampang dulu ya. Sekarang kita coba pakai yang labels deh. Ya, kita buat visitor. Oke, kita buat enter. Kita cari menggunakan tiket ads. Oke, tapi kita kasih tick label. Oke. Oke. Sekarang kita dapat persamaan regresi yang kedua. Oke, teman-teman. Oke. Kalau kita lihat, sebenarnya, kalau kita kembali ke sheet sebelumnya, sheet estimasi, ya, saya namain dulu biar nggak bingung. Regresi surplus konsumen. Ya. Sebenarnya kalau kita coba ngeregresi visitor terhadap tiket, kalau kita bikinin histogram, insert, recommended. Oke. Oke. Ini sebenarnya menggambarkan antara ini adalah visitor. Di sini adalah additional cost, tambahan tiket. Oke. Kalau di kurva ekonomi, biasanya sumbu tegaknya price apa quantity, teman-teman? Ini kan seakan-akan di sini quantity, di sini price. Biasanya price yang Y, Pak. Oke, biasanya price yang Y kan? Oke. Sebenarnya secara SDA, is oke, nggak masalah. Tapi buat kalau kita mau ngeliat dari kurva permintaan, sebenarnya yang paling tepat, gitu ya, yang paling menurut saya lebih mudah dibaca adalah kalau kita membuat, ya kita taruh sisi sini, ya kita buat lagi nih histogramnya. Insert. 43-nya nggak ke bawah, Pak. Iya. 43. Nah, kita buat seperti ini. Oke ya. Oke. Nah, ini lebih mencerminkan kalau kita mau ngelihat price, ini kan ya, dolar nih, tambahan tiket, gitu ya, terhadap visitor. Oke. Sekarang kita bisa bilang bahwa kalau harganya tiketnya semakin mahal, jumlah visitor semakin berkurang. Oke, sama. Oke? Oke. Kita lakukan hal yang sama untuk model regresinya. Data, kita buat regresi supaya kita bisa dapetin gambaran yang menyeluruh, ya teman-teman ya. Kita buat ini tiket dulu sebagai Y, ya. Kita jelaskan terhadap B, C. Oke. Oke, nggak masalah. Oke. Sekarang kita bisa bilang bahwa kalau kita pakai ini regresi SK2. Oke. Sekarang kalau kita mau balikan ke rumus si siapa? Kalau kita mau pakai rumus segitiga, kita kan mau ngitung nih. Sekarang kita mau ngitung berapa surplus konsumennya. Kita akan mau menghitung berapa luas area di bawah kurva. Oke. Kalau saya tambahin trend line di sini, ya.
karena rumus persamaannya sebenarnya adalah garis lurus, teman-teman. Oke, maka seharusnya gambarnya akan terlihat seperti ini. Ini adalah titik-titik ini persamaan yang tadi kita regresikan sebenarnya. Oke. Meskipun grafik aslinya adalah yang tidak putus-putus, gitu ya. Tapi karena kita mau melihat garis regresi linearnya, oke, maka ini hanya mencoba mencari garis yang paling mendekati si kurva melengkung itu. Yang mau kita hitung yang mana? Ya ini, teman-teman. Garis di bawah kurva. Cara ngitungnya gimana garis di bawah kurva? Bisa pakai rumus integral tadi. Bisa juga pakai rumus segitiga. Oke? Bisa juga pakai rumus segitiga, sama aja. Oke, gimana cara nyari rumus segitiganya? Pertama, kita harus tahu ini berapa, alas kali tinggi dibagi Dua. 2. Oke, iya ya, kasih. Oke. Sekarang coba kita pakai rumus yang paling sederhana deh. Ya, ini ada travel cost, ada V. Kalau V-nya 0, travel cost-nya berapa? Kalau travel cost-nya 0, visitornya berapa? Oke. Tadi rumusnya adalah karena ini ada di regresi kedua ya. Kita bilang travel cost itu sama dengan oke, ini sama dengan oke, ditambah si visitor H dikali dengan oke, kira-kira seperti ini. Jadi kalau visitornya 0, maka travel cost-nya adalah segini maksimum. Oke. Sedangkan sebaliknya kalau kalau travel cost-nya 0, visitor berapa? Ini sama dengan negatif ini dibagi ini. Oke. Oke. Dari 24.800 sekian dolar ini. Kenapa? Karena itu sebenarnya yang diberikan oleh apa? Ya jasa lingkungan diberikan oleh rekreasi wisata ini. Ya. Jadi kalau ada proyek senilai itu worth it lah. Kenapa? Karena sebenarnya si pemancingan itu memberikan nilai manfaat kepada para pengunjungnya itu tambahannya sebesar ini. Tanpa memperhitungkan si tiket. Oke. Hitung-hitungannya kelihatan mudah tapi interpretasinya ribet ya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang perlu saya ulang penjelasannya atau mungkin hitung-hitungannya? Izin Pak, boleh minta ulang yang tadi Pak, yang estimasi Pak. Tadi ada yang ketinggalan saya Pak, waktu ngitung apa namanya, yang dikali nilai tiket sama yang pakai rumus max tadi Pak. Gimana? Sorry. Yang diestimasi Pak, tadi saya kelewatan. Estimasi. Iya, yang bagian atas Pak. Nah, yang itu kan TC dikali tiket kan Pak. Yang hasilnya dikali tiket itu Pak. Sama sama yang ada rumus max tadi Pak, saya kelewatan. Oke. Sebenarnya kan kita mau cari berapa visit masing-masing zona jika kita menggunakan simulasi penambahan tiket. Gitu ya, Mas. Siapa tadi sorry nggak tahu namanya. Saya Fadlil Pak. Oh, Mas Fadil, sorry. Saya nggak kelihatan namanya siapa. Nah, sekarang kita mau simulasi. Kita tahu rumusnya adalah bahwa visit itu, oke, kita pakai rumus di regresi 1, bahwa jumlah visit itu sama dengan 330 plus beta dan seterusnya. Oke ya, mendapat ya rumus ini ya? Mas Fadil, rumus yang sebelah sini udah oke? Sudah oke Pak. Udah oke. Sekarang kita mau cari jumlah visit realnya, karena kan visit per 1.000 orang. Oke. Jadi bayangin kalau setiap 1.000 orang di zona 0, itu 330-nya akan mendatangi si tempat pemancingan.
Di zona 1, dari 1.000 orang, 249-nya akan mengunjungi mengunjungi tempat mancingan. Di zona 2, 167 orang dari 1.000 orang itu akan mengunjungi si tempat mancingan. Jadi gampangnya adalah, berarti kalau ada 2.000 orang di zona 1, oke, maka kalau dari 1.000 orang aja 249 datang, maka kita mengestimasikan bahwa, oh berarti 2 kali lipat dari ini, itu akan datang nih ke tempat pemancingan. Kenapa? Karena kita mengestimasi bahwa 249 dari 1.000 orang itu akan datang ke tempat mancingan. Oke, kenapa saya pakai rumus maksimum di sini? Supaya tidak kena negatif. Jadi ketika saya naikkan harga menjadi $20, saya udah tahu nih, oke, bahwa nggak akan ada yang datang dari zona 3 kalau kita naikin tarifnya sampai $20. Karena kalau kita pakai negatif, nanti dia seakan-akan mengurangi jumlah pengunjung. Padahal kan nggak seperti itu ya, secara intuisi ekonominya. Kalau tiketnya mahal, ya orang nggak datang dari zona 3. Ya, tanpa mengurangi jumlah pengunjung secara keseluruhan. Oke, perlu saya ulang di sini teman-teman? Ada yang mau tanya dulu? Mungkin konsep, jangan bingung sama konsep rumusnya sebenarnya. Gimana, Mas Fadil? Ada yang perlu saya ulang lagi? Aman, Pak. Yang TC tadi itu ditambah harga tiket ya, Pak? Oke. Nah, di TC di sini, karena kita mengestimasi visit dari TC, maka jumlah tes ini akan dinamis. Ya, di sini adalah travel cost ini adalah jumlah travel cost yang tadi sudah kita cari di sini, di data di sini. Oke. Akan kita tambahin untuk masing-masing zona dengan harga tiket yang kita rencanakan akan kita kenakan. Ya, jadi travel cost di sini juga dinamis, berubah seiring dengan tiket yang mau kita kenakan. Oke? Oke, Pak. Siap. Oke, sip. Yang lain, teman-teman? Saya mau nanya lagi, Pak. Ya. Tadi kenapa ya, Pak, ngitung yang regresi SK, sedangkan yang dipakai tadi regresi SK2, Pak? Oh, sama aja. Oke. Ini cuma supaya gambar ini sebenarnya kalau kita rumus di TCM itu kan V sama dengan alpha plus beta dikali travel cost. Jadi kalau digambarin, nanti gambar jadi kayak gini nih. Yang ini. Ini nggak usah di depannya. Bring to front. Nah, oke. Jadi di sini kalau kita lihat ini visitor ini merupakan variabel yang dipengaruhi oleh cost. Oke, nggak masalah, sama aja. Kalau saya mau tambahin tren lain juga, kita juga bisa mengestimasi. Ya. Cuman tidak umum nih. Kalau kita ngelihat grafik, Q-nya jumlahnya itu disumbu vertikal sebenarnya. Supaya balik ke sama kayak dulu kita belajar makro, gitu ya. Maka saya buat dari persamaan yang sama, dari data yang sama, cuman saya buat supaya lebih mudah seperti mirip dengan ketika kita ngomongin makro, di mana sumbu vertikalnya adalah price atau harga, sedangkan sumbu horizontalnya adalah pengunjung. Oke, gimana teman-teman? Oke, paham, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, kesimpulannya adalah, ini kekecilan ya. Pada akhirnya, kita mau mencari area di bawah garis untuk surplus konsumen. Bagaimana dengan kalau kita mau menilai secara keseluruhan? Maka surplus konsumen ini, garis di bawah garis putus-putus ini, nanti akan dijumlahkan dengan data yang di sini. Nanti kita buat juga regresinya, kita buat juga garisnya, nanti kita hitung semuanya, baik yang travel cost-nya plus surplus konsumen. Itu menurut saya. Jadi kalau nanti di ujiannya keluar, ya kita jawab sesuai dengan versi pemahaman kita di kelas aja. Sebenarnya Pak Dosku juga paham sih. Ya, saya kemarin ngomong sama Pak Teguh, ngomong sama Pak Edi. Iya nih, seperti ini harusnya. Soalnya surplus konsumen yang dimaksud di slide, ya, itu maksudnya adalah surplus konsumen jika tiketnya 0. Atau surplus konsumen dalam hal seperti ini. Yang mau dicari tahu adalah proyek yang pantas untuk
merestorasi si tempat wisata. Oke, nanti Excel-nya dikirim. Tenang aja. Oke. Oke. Ada yang mau diobrol lagi, teman-teman? Nggak ada? Ya udah. Kalau nggak ada, Pak, kita sekali lagi, break. Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, iya. Silakan. Berarti yang travel cost tadi itu ditambahin ya, Pak? Sama harga tiketnya itu estimasinya itu ya, Pak? Kalau kita mau menghitung secara keseluruhan, nilai si objek wisata secara keseluruhan, maka surplus konsumen ditambah travel cost-nya. Oke, tadi kan kita baru ngitung surplus konsumennya aja. Nah, gimana nih cara ngitung kalau menggunakan keseluruhan, bukan surplus konsumen aja? Dalam arti kalau kita mau menghitung nilai objek secara keseluruhan, maka harus kita jumlahkan juga nih, berapa travel cost yang sudah dikeluarkan sama si konsumen. Ya, nanti kita pas ITCM, kita jelasin semuanya nih. Ini kita yang ZTCM, kita ambil yang surplus konsumen dulu, untuk yang individual kita hitung semuanya. Oke, supaya ada contohnya masing-masing. Dan waktunya mencukupi. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, sebentar. Oke, sip. Kalau gitu kita break dulu sebentar, teman-teman ya. Oke, saya butuh break sebentar. Nanti kita lanjutin, jam berapa sih? Ya, 15 menit lah. Oke? Oke, Pak. Ya, Siap, jam Pak. 9. Oke, makasih teman-teman. Lanjut, Pak. Kita zona, ada yang mau ngobrol lagi? Oh, enggak, kita masuk ke individual. Oke, sip. ITCM, namanya aja Individual Travel Cost Method. Jadi kalau tadi kita ngelihat jumlah kunjungan per zona dan biaya perjalanan per zona, di TCM yang ini nih kita ngelihat jumlah kunjungan per individu dan berapa biaya perjalanan per individu. Oke? Oke. Di Excel yang sudah saya kirimkan ke grup, itu ada data hasil responden. Oke, mungkin ini juga sama seperti yang sudah dikumpulkan oleh beberapa teman-teman kita. Ada jumlah kunjungan, ada variabel biaya perjalanan, dan beberapa variabel sosiodemografi. Oke, yang ditampilkan dalam file Excel tersebut itu ada travel cost, ada lama pendidikan, ada jumlah pendapatan mungkin per bulan. Ya, saya tidak tahu mengenai informasinya karena cuma dapat Excel-nya aja. Kemungkinan per bulan. Ada jarak, tentu saja jarak yang harus ditempuh untuk sampai ke tempat wisata. Oke. Silakan sambil dibuka Excel-nya. Oke, silakan sambil dibuka Excel. Caranya nanti gampang, ya. Ada yang mau mungkin sambil nge-share notebook-nya? Siapa tahu ada yang mau sambil klik, jadi langsung selesai nanti di komputernya, di filenya, tanpa harus menunggu lagi. Nggak ada? Oke. Nah, cara pertama setelah teman-teman buka Excel-nya, gitu ya, sesuai dengan apa instruksi yang ada di layar. Ikutin aja, oke, karena sangat gampang. Ya, yang lama adalah mengumpulkan data ini, ya. Kalau datanya udah dapet, sisanya prosedural sekali. Oke, teman-teman, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh slide ini. Langkah setelah kita ngumpulin data adalah kita cari jumlah kunjungan dalam 1 tahun menurut para responden. Ini bukan jumlah kunjungan real, gitu ya, tapi ini jumlah kunjungan total semua responden yang sudah kita survei. Oke. Sampai sini udah semuanya? Sudah, Pak. Oke, udah. Gampang, tinggal ketik sum aja. Berikutnya, untuk menghitung surplus konsumen, lagi-lagi kita pakai istilah surplus konsumen, artinya adalah benefit yang didapatkan oleh konsumen sebenarnya. Ya. Dan di sini kita nggak tahu nih, yang dimaksud oleh travel cost ini apakah sudah termasuk biaya tiket atau belum. Oke. Kalau saya kemarin ngobrol sih sama
Pak Dosko, 50%, ini termasuk biaya tiket harusnya nih. Ya, namanya travel cost, biaya perjalanan. Jadi semuanya di-include di uang yang dikeluarkan di sini. Oke. Cara untuk mendapatkan proksi ya, untuk menghitung nilai tersebut itu adalah kita harus meregresi ya, mencari hubungan antara jumlah kunjungan masing-masing individu dan jumlah biaya perjalanan yang sudah dikeluarkan. Kita mencari namanya estimator. Sorry teman-teman, saya minta maaf sebentar. Telepon dari Pak Pejabat, kita matiin dulu dia. Oke, teleponnya maksudnya matiin. Ya, lanjut. Ini rumusnya. Oke, ini rumusnya. Bahwa surplus konsumen, ini bukan V2 nih, sorry, ini V kuadrat kita dibagi minus 2 dari parameternya travel cost. B1 ini, ya, B1 di sini, ini adalah parameter dari travel cost. Oke, parameter dari travel cost. Bagaimana kita mendapatkan parameter dari travel cost ini? Maka kita harus menjalankan regresi dulu. Oke. Regresi kali ini bukan hanya bivariate tadi, bukan hanya 2 variabel, tapi kita juga mendapatkan data lain. Ada income, ada jarak, ada pendidikan. Oke. Kenapa harus ada variabel-variabel? Satu, karena memungkinkan. Oke, sebenarnya kalau ada variabel lain yang mungkin kita dapatkan dari zonal travel cost method, itu pun sebaiknya juga dilibatkan. Supaya apa? Supaya parameternya tidak bias. Memang benar-benar mencerminkan hubungan antara variabel kunjungan dengan variabel biaya. Nah, sekarang kita punya data tersebut. Ya udah, yuk kita regresin antara jumlah kunjungan ya dengan income dan lain-lain. Oke, coba kalau saya tidak mempraktekkan, kira-kira sulit nggak ya? Klik data, terus kemudian klik data analysis, pilih regression lagi. Oke, kemudian, oke deh, kayaknya saya sendiri bingung jelasinnya kalau nggak sambil buka Excel teman-teman. Kita buka Excel-nya aja ya. ITCM, mana ITCM? Oke, oops. Tadi kita sudah dapat apa pertama-tama? Jumlah kunjungan teman-teman ya. Oke, kemudian kita disuruh regresi lagi, ya. Klik data, data analysis, regression. Oke, untuk kolom variabel dependent-nya, kita klik jumlah kunjungan sampai bawah. Lama. Oke, kemudian untuk range-nya, dari B3, kita labelnya kita ikutin aja, semuanya kita masukin. Label, oke. Sampai sini? Udah sampai sini semua teman-teman? Sama kita langkah-langkahnya? Udah? Sama? Sama Pak. Oke. Klik oke. Nanti akan keluar hasil regresi seperti ini. Ya. Kalau kata Mbak Ayu tadi,
wah R square-nya kecil banget nih, cuman 9%. Artinya apa? Ternyata data yang kita punya, ya variabel independennya, variabel explanatorinya jelasnya tidak bisa menjelaskan seluruh variasi dari kunjungan. Cuman 9% aja. Berarti 81% sisanya ya itu dijelaskan oleh variabel selain yang kita punya. Berarti nggak usah dipakai dong, Pak. Bisa. Ya, cuma kita harus menjelaskan ya bahwa hasil regresi kita ini cuma bisa menjelaskan sekitar 9,5% nih dari seluruh variasi di jumlah kunjungan. Oke, ini R square. Clue buat teman-teman yang bikin SDA. Oke. Kemudian kita punya beberapa variabel ya. Ada intercept, oke, tidak bisa dijelaskan dengan mentah-mentah gitu ya. Kita punya variabel travel cost yang alhamdulillah negatif gitu ya. Artinya kita menemukan hubungan yang negatif antara jumlah kunjungan dengan travel cost. Jadi semua responden itu gitu ya. Dari semua data responden kita menemukan bahwa kalau biaya yang dibutuhkan semakin besar, maka secara rata-rata si responden itu jumlah kunjungan lebih sedikit. Oke, tidak ngomong hubungan sebab akibat enggak. Kita cuma bilang bahwa dari data yang kita punya, dari responden yang sudah kita tanyain, maka semakin besar biaya perjalanannya, oke, maka semakin sedikit jumlah kunjungan yang dilakukan oleh responden ke tempat wisata. Oke, ada variabel pendidikan yang negatif, ya, yang kemungkinan bisa kita jelasin bahwa semakin sedikit lama dia menempuh pendidikan, gitu ya, ternyata dia lebih sering mengunjungi, ya, karena negatif hubungannya. Income juga negatif. Wah, kenapa bisa nih? Ya mungkin perlu jelasin lebih lanjut, ya. Semakin banyak duitnya gitu ya, ternyata dia nggak semakin sering mengunjungi lokasi wisata. Mungkin lokasi wisata ini ada komplementernya. Mungkin dia punya pesaing. Oke, jadi orang semakin banyak punya duit, oh dia cari tempat wisata yang lebih bagus mungkin. Jadi nggak ke sini ujung-ujungnya. Dan seterusnya. Oke, terus apa yang kita pakai di sini? Oke, sekarang kita cari si surplus konsumen, teman-teman lihat di kolom dulu. Di kolom G, teman-teman, itu ada kolom surplus konsumen. Oke? Surplus konsumen itu diisi. Oke? Menggunakan rumus yang tadi. V kuadrat dibagi minus 2 dari parameter. Oke, rumusnya besarnya harusnya ini dari parameter dari si beta B1. Oke, kita ambil alfanya ini sama dengan dari sini intercept. Oke, betanya kita dapat dari hasil regresi. Oke, maka surplus konsumen sama dengan dalam kurung jumlah kunjungan pangkat 2 dibagi minus 2 dikali parameter ini. Oke, turun ke bawah. Kata Pak Dosko, nggak usah dijelasin dari mananya Mas Bro, katanya gitu. Nanti juga di ujian, mereka nanti tinggal menggunakan rumus itu aja. Tidak diminta menurunkan. Oke, siap. Oke, teman-teman, jadi buat clue tuh dari Pak Dosko. Nanti kalau ada ujian, berarti konsep ini krusial. Jadi mungkin ya kita udah dikasih tahu jumlah kunjungan, mungkin sudah diketahui betanya, kita tinggal nyari berapa surplus konsumennya aja. Mungkin ya. Implisitnya mungkin seperti itu. Oke, jadi tinggal copy paste aja. Oke, kita visit kuadrat, jumlah kunjungan kuadrat maksudnya, dibagi minus 2 dikali parameter. Sampai sini oke? Oke? Oke. Langkah berikutnya. Kita sekarang cari surplus konsumen rata-rata
per kunjungan. Oke. Jadi langkah pertama adalah supaya lebih gampang ini kita buat biar kelihatan. Oke. Bervariasi surplus konsumennya. Tinggal kita hitung average. Oke. Wah, kecilan ya? Sorry. Saya baru ngeh. Oke. Sampai sini? Bisa diikutin? Bisa, Pak. Oke. Sip. Tinggal sekarang kita cari surplus konsumen rata-rata untuk setiap kunjungan. Oke. Maka tinggal ini, karena ini adalah surplus total seluruh kunjungan, kita bagi ke total kunjungan. Oke deh, udah dapat. Biar gampang bacanya. Oke. Tinggal berikutnya kita copy ke sini. Oke, maka teman-teman sekarang nilai ekonomi secara keseluruhan itu tinggal rata-rata surplus konsumen per kunjungan, kita kalikan dengan, nih kita sudah dapat nih, ini yang data sekunder untuk ITCM, itu menanyakan ke pihak penyelenggara, ke pihak penyedia jasa lingkungan, ke pengelola tempat wisata, selama tahun dilakukannya survei, itu ada berapa orang yang datang. Oke, tinggal ini dikali jumlah kunjungan. Dah, gampang tuh, langsung ketemu. Oke. Bagian dari matematisnya, bagian dari Excel-nya, itu mudah. Oke. Nanti yang rumit adalah cleansing datanya, dan mengumpulkan supaya dapat data ini, teman-teman nih. Nah, kira-kira bisa nggak dapat 100 responden nih, teman-teman yang bikin ITCM? Itu tantangan. Ya, mengumpulkan 100 responden nggak gampang. Dari 100 responden datanya seperti apa? Jangan-jangan kemarin ngomongnya edunya SD, SMP, SMA nih. Oke, jadi mau nggak mau data hasil respondennya mesti dibuat dalam bentuk kuantitatif. SD dibuat 6 tahun, SMP dibuat 9 tahun, SMA 12 tahun, dan seterusnya. Untuk income, semoga gitu ya, saya nggak salah ngasih tahu ke teman-teman yang saya bimbing, income-nya jangan dalam bentuk range. Ya, biar langsung nih income-nya berapa juta gitu. Ya, kenapa? Kalau dalam bentuk range nanti susah. Ya, kalau teman-teman bikin dalam bentuk skala Likert gitu ya, itu lebih susah lagi mengestimasinya. Termasuk jarak, semoga nggak dalam bentuk range. Oke, langsung aja angkanya berapa, supaya tidak terlalu banyak kita ngolah data dulu. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang bikin SDA sudah on track, mudah-mudahan. Oke, jadi dari Excel sederhana ini, ya menurut saya nggak terlalu lama ya, kita cuma ngabisin waktu sekitar 10 menit gitu ya. Dalam waktu 10 menit ini kita sudah bisa menyelesaikan mengestimasi nilai dari suatu objek wisata. Kalau kita punya datanya, teman-teman. Oke, sip. Kelemahannya. Nah, kelemahan dari konsep ini adalah, tadi selain sulit mengumpulkan data, dalam pandemi ini kemungkinan jumlah kunjungan ini, gitu ya, itu tidak sebagus sebagaimana yang kita lihat dalam contoh. Oke, ada yang 2, ada yang sampai 9 kali selama setahun, ada yang 8 kali, 5 kali, dan seterusnya. Ini sudah bagus contohnya nih. Ya. Kesulitannya adalah kalau ternyata di sisi sebelah kirinya, di bagian variabel dependent-nya, itu cuman angkanya 1, 2, 1, 2. Ya, itu mungkin nanti bikin masalah ketika menginterpretasi. Jadi kecil banget parameternya. Ya, ini aja parameter kecil banget nih. Ya, dan seterusnya. Tapi untuk tools analisisnya, untuk metode analisnya memang relatif mudah. Ya, buat teman-teman, karena tidak dituntut untuk menjelaskan secara ilmiah kenapa bisa dapat angka ini, dan seterusnya, dan seterusnya.
Oke. Yang kedua, menurut saya secara statistik gitu ya, apa yang kita lakukan, regresi ini gitu ya, itu sebenarnya belum memenuhi kaidah-kaidah. Kenapa? Karena kita nggak ngecek mengenai datanya bersih apa enggak, datanya saling bertabrakan apa enggak, ada hubungan antara error dengan maksudnya beberapa konsep ekonometrik dan statistik yang harus dipenuhi kalau kita mau ketemu angka ini teman-teman, ya. Ini nggak semudah itu sebenarnya. Tapi kata Pak Edi, 10 tahun lalu, dan kata Pak Teguh, 10 tahun ini, it's okay Mas Adi. Oke, siap. Oke, karena saya bisa membuang eh, eh, jiwa ekonometrik saya untuk sementara saya geser dulu, gitu ya. At least konsep regresinya teman-teman sudah paham. Meskipun mungkin buat teman-teman sudah belajar lebih jauh, gitu ya, memang asumsi-asumsi supaya bisa keluar angka ini belum terpenuhi nih. Kita belum ngecek normalitas, belum ngecek mengenai kovarias dan seterusnya. Oke. Tapi itu kita tinggalin buat Mas Rehan, buat Mbak Erika untuk ngerjain ya. Maksudnya jika mereka mau memastikan bahwa regresinya sesuai, ya, parameternya tidak bias, maka sebaiknya hal tersebut dilakukan. Oke, kata Mas Hogi, alhamdulillah, gitu ya. Gua nggak ngambil. Oke, it's fine, pilihan. Oke, kita lihat buat toolsnya sederhana, cepat bisa dilakukan, tapi konsep mendapatkan data ini nih yang mungkin perlu effort